Perkenalkan, nama saya Septidoy Clara Bobangun, NPM 2202013. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Selanjutnya masuk pada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua, menggunakan konsep storage program. Yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar sehingga memerlukan daya listrik yang besar. Kelima, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Keenam, contohnya komputer IBM 701 dan IBM 705. Berikut adalah contoh komputer Atanasoff Berry, komputer IBM 701, dan komputer IBM 705. Selanjutnya pada generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik untuk penggunaan komersial. Kemudian IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 850 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Kemudian ciri-cirinya, pertama, kapasitas memori cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk remove disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Dan inilah contohnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nova Elisa Simanullah, NPM 2202005. Selanjutnya, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi siklik terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Untuk mempermudah kendali Apollo Comets, ciri-cirinya yaitu komponen yang dipakai adalah IV atau Integrated Circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Kenalkan, nama saya Jordan Alexander Tobing, NPM 2202010. Saya akan menjelaskan generasi keempat 1970. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan interaksi berskala besar. Selanjutnya, membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an, komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri pengguna LSCK atau Red-Skull Integration yang disebut sebagai bipolar atau Red-Skull Integration menggunakan mikroprosesor. Semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer IBM 370 menggunakan internal
4884 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971. Generasi kelima yaitu generasi yang digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Selanjutnya pada ciri-ciri yaitu 1. Komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AL, Artificial Intelligence. 3. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Keempat, Jepang adalah negara mempelopori komputer generasi kelima.